Mari kita bersatu. Angkatan 11 siap maju. Guru penggerak penuh semangat membangun masa depan cemerlang. Mari kita terus melangkah, mengajar dengan hati penuh cinta. Di setiap kelas dan ruang kita ciptakan perubahan untuk anak bangsa demi cita. Dan kasih sayang, kita temukan jalan terang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan materi yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Salam dan salawat tak lupa kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam biadab menuju alam beradab seperti sekarang ini. Baik, hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama mendengarkan materi mengenai diseminasi budaya positif di sekolah yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita aplikasikan bersama untuk kegiatan kita sehari-hari di sekolah, yang akan dibawakan oleh Ibu Maharani SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan kepada Ibu untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, rekan-rekan pendidik yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk selalu membersamai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita berkah berupa kesehatan, keselamatan sehingga bisa berkumpul di tempat ini meskipun dalam suasana yang mungkin agak ngantuk-ngantuk sedikit. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan buat kita semua. Baik teman-teman, hari ini tentang diseminasi budaya positif. Untuk melanjutkan kegiatan ini, kita tidak bisa lanjut dulu sebelum kita membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini juga saya mulai dengan membuat bersama-sama kesepakatan kelasnya. Apa kira-kira kesepakatan kelas, Kak? Tidak memegang HP selama. Masya Allah. Oke. Tidak memegang HP berlangsung. Selama kegiatan berlangsung. Iya. Ya, dengan bahasanya ini sebenarnya disilentkan HP ya. Iya. Apalagi menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ruangan. Apalagi kira-kira supaya kegiatan kita ini tidak terganggu. Menyimak pemateri bagus sekali. Sukma. Menyimak materi dengan seksama. Oke, bagaimana, masih ada?
ruangan jika diperlukan. Oke, bagus. Ya. Yang mengangkat jari ketika ingin berbicara di berbicara atau meninggalkan ruangan. Oke, masih ada? Jadi ini ya. Jadi ini kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. KB mohon untuk betul-betul bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Kita ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Silahkan berdiri berhadap-hadapan. Cari teman. Jadi ice breaking kita kali ini adalah aku dan kamu. Aku dan kamu saling gitu. Sebentar ya. Oke, fokus semuanya. Ya, sambil bergoyang dulu. Relax, relax. Relax. Ayo Barsar, ayo berpartisipasi. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu lalu berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Oke, goyang, relax. Sambil diperagakan ya nanti. Aku dan kamu. Ya. Ya, sama-sama. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Aku dan kamu saling berkaca pinggang. Aku dan kamu saling berjabat tangan. Aku dan kamu saling bertepuk tangan. Aku dan kamu berpelukan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kita lanjut ya. Nah, coba Bapak Ibu guru bayangkan. Ada A dan si B. Ada Anda, Bapak Ibu dan teman Anda, si B. Ada kertas di depannya. Coba sobek itu kertas sedikit saja. Kemudian tulis di kertas itu dengan tulisan barang yang Bapak Ibu sangat sukai dan rasa-rasanya kita nggak bisa hidup tanpa barang itu. Apa kira-kira?
Apa di? Ya Allah. Apa? Uang mode saya. Sobek kecil saja ya. Kecil. Kecil. HP-mu saya deh. Soalnya guru sekarang nggak bisa. Ya. Oke, sudah. Sudah. Di kepal-kepal. Kemudian kepalkan dengan tangan kak. Tulis barang yang sangat kita suka. Nah. Oke. Dilipat-lipat kemudian genggam. Dilipat-lipat kemudian digenggam. Oke. Oke, sudah. Sudah, Pak, sudah. Sudah. Oke, coba perhatian. Kira-kira kalau ada satu orang teman Kak yang mau ambil itu yang ada di genggaman Kak, dia upayakan nih, dia berjuang keras, dia rayu Ki. Kira-kira kita mau kasih atau tidak? Ya. Dia paksa Ki. Pokoknya dia tidak, karena kita juga butuh. Kenapa kira-kira kita? Bu Ida, kita mau kasih. Kita kasih kira-kira. Kita kasih. Tidak. Tidak. Kenapa? Nggak butuh juga. Ya luar biasa ternyata. Ada tidak di sini yang kalau ada temannya mau buka, dia kasih itu temannya? Ada. Ada Bu Haji? Kasih lihat bisa. Bu Haji Fatma? Oh, kalau Irma yang minta kita kasih. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Nah, kenapa saya minta Ki untuk melakukan adegan ini? Bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan orang lain terhadap kita, itu sumbernya dari kita. Jika kita mau sakit kah? Kita mau tetap biasa-biasa saja kah? Dari kita aja. Kita mau kasih orang, boleh. Kita mau simpan sendiri, enggak mau, pokoknya saya enggak mau kasih kau, itu kan dari kita aja sendiri. Oke? Jadi apapun negatifkah atau positifkah yang kita mau terjadi pada diri kita, tergantung dari diri kita sendiri. Oke, ada orang yang kata-katain, sakit hatiku, sakit hati keluar, karena dari diri kita Ji. Jadi melalui analogi tadi, satu yang bisa kita putuskan, bahwa bahagia, sedih, kita sendiri yang ciptakan. Bisa ya? Bisa kira-kira. Mau bagaimanapun badai datang di sekitar kita, kalau kita tidak mau rasakan itu badai, bisa. Jadi apapun yang terjadi itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah, konsep-konsep inti dalam menciptakan budaya positif itu ada berapa ini? Ada 6. Yang pertama tentang disiplin positif. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga tentang keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima ada posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Keenam materi ini yang akan saya diseminasikan hari ini. Selanjutnya tentang disiplin positif. Ada tidak di antara rekan-rekan pendidik yang pernah dengar ini kata disiplin positif? Pernah, ya pernah. Tapi adakah di antara kita yang sudah paham betul apa itu disiplin positif sebenarnya? Belum. Disiplin positif itu adalah salah satu bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan
yang mengajarkan anak akhirnya untuk bertanggung jawab, memiliki rasa hormat dalam berinteraksi, dan memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Ini disiplin positif. Kemudian yang kedua, bahwa disiplin positif ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Kembali lagi tentang motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Kemudian yang ketiga, bahwa disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri, sehingga murid dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Ini terkait disiplin positif. Jadi disiplin positif ini kesannya dia tidak melakukan misalnya guru, tidak ada kekerasan yang dia lakukan dalam menindaki murid. Bisa saja murid mungkin melakukan kesalahan, tapi ditindakinya dengan benar. Oke, lanjut. Terkait motivasi perilaku manusia. Nah, ini juga materi yang sangat penting buat saya pribadi, karena akhirnya saya tahu bahwa motivasi saya melakukan sesuatu selama ini ternyata ini, dan itu tidak tepat. Ya, mari kita lihat satu persatu. Jadi perilaku manusia itu termotivasi oleh rasa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak mungkin yang begitu, karena keyakinan kelasku Bu, dilarang, disuruh datang tepat waktu, makanya saya tepat waktu datang. Itu kurang tepat. Motivasi siswata itu murid tidak tepat. Ya, tidak tepat karena mungkin bisa jadi di luar sana berubah. Bisa jadi dia akan terlambat datang misalnya. Ya, karena hanya keyakinan, gara-gara keyakinan kelasnya Ji, atau karena ibu gurunya Ji, takut dan ibu gurunya. Ini motivasi yang pertama. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, saya menyadari penuh, ini juga yang saya lakukan. Terima rapor, kasih hadiah. Oke, melakukan sesuatu, kasih hadiah. Menjawab pertanyaan, kasih hadiah. Ternyata kelakuan kita itu kurang tepat. Bu Ani? Nah, itu motivasi itu yang mau dirubah. Boleh, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, jadi ini. Itu yang tadi Ibu Ani katakan, tidak mau Ibu belajar kalau dia tidak dikasih hadiah. Sebuah kesalahan yang kita lakukan, bahwa anak-anak melakukan sesuatu karena berharap imbalan. Kira-kira kalau tidak dikasih ini apa-apa, terjadi itu tidak mau belajar. Oke, bisa sama-sama satu paham Ki tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang mana yang paling bagus? Yang mana yang paling tepat? Iya, betul sekali. Untuk menjadi orang-orang yang kita inginkan dan menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang kita sudah percaya. Kalau ini nih yang ketiga memotivasi kita dalam melakukan tindakan berhasil Miki. Bahwa motivasi yang ada nih pada diri kita itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri tak mi sendiri ini. Bukan mi karena orang lain, bukan mi karena imbalan, bukan mi juga karena takut hukuman. Tapi kita percaya bahwa apa yang saya lakukan ini manfaatnya untuk saya pribadi.
Makanya mungkin ada kemarin teman-teman yang saya bilang, pokoknya jalan terus, selama positif jalan terus, mau apapun itu yang terjadi, orang bilang kiri kanan seperti ini, terserah. Karena saya mau mengarahkan Bapak Ibu, motivasi tak itu dalam diri tak sendiri. Bukan gara-gara pujiannya misalnya orang, bukan gara-gara penghargaan dari seseorang, bukan. Tapi kita memang mau berbuat karena kita yakin bahwa kita punya nilai. Ada nilai yang kita punya. Ya, ini. Lanjut. Nah, tentang keyakinan kelas. Tapi Bapak Ibu, siapa di sini yang kalau mengajar punya keyakinan kelas? Terutama ini wali kelas, ada keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ada, alhamdulillah. Pada saat membuat keyakinan kelas, siapa yang buat? Bersama-sama dengan murid. Alhamdulillahirabbil alamin, senangku. Kemudian sudahkah ditempel di dinding keyakinan kelasnya? Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Nah, oke, kita bahas secara bersama-sama tentang keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Kemudian sekarang ayo kita coba-coba membuat keyakinan kelas, kita praktekkan cara membuat keyakinan kelas. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik atau murid untuk memberikan ide tentang peraturan kelas dulu. Langkah pertama itu kita biarkan saja siswa, tak dia mau bikin kalimat negatif boleh. Ya, oke. Nah, kita praktekkan sama-sama sekarang. Silakan menuliskan 2 kalimat peraturan kelas. Mari kita bersatu. Negatif. Angkatan 11 siap maju. Guru penggerak penuh semangat membangun masa depan cemerlang. Mari kita terus melangkah, mengajar dengan hati penuh cinta. Di setiap kelas dan ruang kita ciptakan perubahan untuk anak bangsa demi cipta. Dan kasih sayang, kita temukan jalan terang. Setiap tantangan kita hadapi dengan tekad dan langkah pasti. Mari kita terus melangkah, mengajar dengan hati penuh cinta. Setiap kelas dan ruang kita ciptakan perubahan untuk anak bangsa demi cipta. Tak adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bersama membangun Indonesia. Setiap pelajaran, setiap harapan adalah bagian dari perjuangan. Mari kita terus melangkah, mengajar dengan hati penuh cinta. Di setiap kelas dan ruang kita ciptakan perubahan untuk anak
belajar dengan hati berkaya, bersama menuju masa depan dengan harapan dan kebanggaan. Mari kita bersatu. Angkatan 11 siap maju. Guru penggerak penuh semangat membangun masa depan cemerlang. Mari kita terus melangkah, mengajar dengan hati penuh cinta. Di setiap kelas dan ruang kita ciptakan perubahan untuk anak bangsa demi cipta. Dan kasih sayang, kita temukan jalan terang. Setiap tantangan kita hadapi dengan tekad dan langkah pasti. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Ada tidak yang bisa bikin ice breaking? Tepuk terima kasih. Oke, ada saya. Tepuk terima kasih. Syukron arigato, thank you. Syukron arigato, thank you. Syukron arigato, thank you. Tabe, terima kasih. Oke, kita ulang sama-sama, ayo. 1, 2, 3, tepuk terima kasih. Syukron arigato, thank you. Syukron arigato, thank you. Syukron arigato, thank you. Tabe, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Siapa tahu ada mau menjadi relawan untuk membacakan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Ayolah. Siapa? Bu Idar, cepat Ki, Bu Idar. Sini cepat Bu Idar. Begitu nih siswa, kalau misalnya tidak ada yang mau tuh pasti kita tunjuk. Begitu tuh, silakan. Biar cepat Ki. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan satu persatu tentang peraturan kelas. Oke, coba sebelum saya baca, coba dulu ada soleh. Ya, oke, terima kasih. Yang pertama, Iya. Oke, keyakinan kelas 1, datang tepat waktu. 2, menjaga kebersihan kelas. Oke, 2 itu sudah kalimat positif tidak? Iya, oke, bagus. Selanjutnya, mengucapkan salam pada saat masuk kelas. Yang kedua, bersikap sopan dan santun terhadap guru. Kalimat positif? Alhamdulillah, oke. Dilarang ribut saat proses belajar. Yang kedua, tepat waktu datang ke sekolah. Oke, ada tidak kalimat negatif di situ? Oke, nah itu yang harus kita bicarakan, diskusikan lagi kepada anak-anak, bahwa anak-anak sebenarnya tidak keliru, ya, bukan kekeliruan, tapi sebentar ada tahap untuk mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, tidak apa-apa. Oke, lanjut. Terima kasih, Bu. Lanjut, tidak boleh makan pada saat belajar. Yang kedua, tidak boleh mengganggu teman pada saat belajar. Oke,
tidak apa-apa. Kalimat negatif kok dua-duanya. Oke, tidak apa-apa. Budayakan sikap ramah, sopan terhadap teman dan guru. Yang kedua, mengerjakan tugas tepat waktu. Datang tepat waktu. Apabila pembelajaran di kelas, siswa harus memperhatikan. Datang tepat waktu, mengangkat tangan jika ingin berbicara. Membudayakan kata tabe sebelum memulai pembicaraan. Tidak ada guling. Berperilaku sopan dan lembut, berbahasa santun dan saling menyapa dengan panggilan yang baik. Meminta izin saat ingin berbicara atau meninggalkan kelas. Mendengarkan dengan baik ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Acukan tangan pada saat ingin berbicara. Tidak boleh mengejek. Disiplin. Mengangkat jari saat ingin bertanya dan keluar kelas atau meminta izin. Tidak boleh mengejek menggunakan nama orang tua. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, tapi tahap kedua setelah murid misalnya melakukan hal ini, kita sama-sama ajak mereka yang mana tadi kalimat negatif. Jadi kita tulis kembali kalimat yang positif dan kalimat negatif. Kalimat negatifnya kita upayakan nih rubah menjadi kalimat positif. Setelah selesai langkah-langkah itu semua, menjadi nih semua ini keyakinan kelas sudah menjadi positif kalimatnya, disusun nih upayakan jangan terlalu banyak keyakinan kelas yang kita buat. 5 sampai 7. 5 sampai 7 keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas supaya anak-anak tidak terlalu bingung. Kalau banyak sekali kadang agak tuh. Jadi bertahap, pelan-pelan saja. Oke? Nah, jadi itu adalah langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Dan yang terakhir, ketika selesai nih keyakinan kelasnya, sudah ada nih misalnya 7 yang kita tetapkan di dalam kelas, kita print out nih atau kita kasih bagaimana nih bagus-bagus, kemudian upayakan anak-anak dan kita bertanda tangan. Adakah yang sudah melakukan itu? Belum, iya. Sebaiknya bertanda tangan. Ada yang bilang, banyaknya siswaku 30 Muhammad. Kasih di samping-sampingnya tanda tangan, menjadi bingkai akhirnya. Boleh dengan cara begitu. Kenapa pentingnya itu tanda tangan? Supaya siswa juga, murid juga merasa bahwa bertanggung jawab, betul, bertanggung jawab Kak, karena sudah Kak bertanda tangan. Saya harus mempertanggungjawabkan ini. Oke, bisa ya tentang keyakinan kelas. Oke, kita lanjut. Jadi ini dia prosedur pembentukan keyakinan kelas. 1. Mempersilahkan warga sekolah atau siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Sudah dilakukan tadi? Sudah. Mencatat semua masukan. Oke. Ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tinjau ulang keyakinan kelas yang sudah tersusun 3 sampai 7 keyakinan. Kemudian meninjau dan menandatanganinya. Terakhir, keyakinan kelas harus ditempel di dinding kelas supaya setiap hari anak-anak lihat, anak-anak baca. Oke, kita lanjut. Ini tentang kebutuhan dasar manusia. Penting sekali untuk kita tahu ini
bahwa ada kebutuhan dasar yang sama-sama kita miliki. Ya, tidak ada bilang untuk orang dewasa gini. Tidak ada dibilang untuk anak-anak untuk guru gini, tidak. Karena ini berdasarkan penelitian bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 untuk bertahan hidup. Yang pertama, ya, makanya kenapa kita butuh makan. Mate ki, oleh kamandre. Sama juga dengan rumah, mate ki, kode gaga bolata. Maksudnya meskipun itu misalnya kita kontrak atau apa, yang penting ada tempat untuk berteduh, betul sekali. Ini pentingnya untuk bertahan hidup. Kemudian manusia juga butuh kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mari kita berkasih sayang dan saling menerima di tempat ini. Satu yang harus kita ingat, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Kalau bilang ki mengeluh ki, bu begini ki. Coba beda balik ke diri tak sendiri, refleksi ke diri tak sendiri. Sempurna sekali kita, sampai kita tidak bisa terima kekurangannya orang. Orang juga itu bisa jadi mengeluh tentang kita, cuma tidak maunya dikasih tahu. Jadi ini yang harus kita sadari bersama untuk bisa bertahan sama-sama. Selanjutnya, penguasa kita butuh menguasai kadang, terutama terhadap milik tak sendiri. Sama kita di depan, analogi yang di depan kita lakukan, tidak mungkin kasih orang ternyata. Karena kita kebutuhan dasar itu kita mau menguasai, ya. Kemudian butuh juga untuk kesenangan, butuh healing, ya refreshing. Kita butuh akan kesenangan. Jadi kalau ada orang misalnya pergi lagi, misalnya traveling atau apa, ada bilang, maka bawang ya rotul traveling, karena memang itu kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian butuh kebebasan. Butuh kebebasan dalam tanda kutip, bahwa kita bebas melakukan apapun yang kita inginkan selama yang kita lakukan itu tidak melanggar nilai-nilai yang ada di negara kita, terutama juga nilai-nilai agama. Oke, Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita mau studi kasus dulu. Ibu Nunu, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Rizky. Dan Rizky memang ini selalu bikin masalah diri. Beberapa anak telah mengeluhkan Rizky yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Oh enggak sih, berarti bukan Rizky tak ini. Ya, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nunu, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Rizky melakukan hal itu? Ini adalah salah satu studi kasus yang bisa saja mungkin akan terjadi di kelas kita. Ya, alasan Rizky yang pertama, mungkin karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Rizky, ya, Rizky adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nih, oke, bisa ya, bisa dipahami tentang kebutuhan bertahan hidup. Kemudian alasan kedua, bisa saja mungkin karena dia memang merasa senang jika temannya memperhatikan dia. Ya, bisa jadi ini. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Rizky adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya.
Alasan ketiga, kemungkinan alasan ketiga bahwa karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Rizky sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ini yang bentak-bentak itu ada yang masuk jago ya, berarti dia kebutuhan dasar yang dia inginkan itu kekuasaan. Alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang itu saja. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Rizky sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kemudian alasan kelima, bisa saja ia hanya iseng. Ada memang gitu anak-anak begitu, main-main, iseng saja, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Wah, bahaya ini. Ya, karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi astagfirullah, ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Rizky sedang memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Ternyata bukan hanya traveling, kebutuhan akan kesenangan, ya. Bahaya ini Rizky caranya untuk senang. Oke. Ada percakapan antara Pak Joko, Mario dan Adi. Mohon untuk secara individu membaca, menyimak baik-baik. Ada ke jawabannya, Bu. Ya, di mana nih? Begitu kelas 1. Di mana ditulis, Bu? Tenang, dibaca dulu ya, dibaca dulu. Baca dulu. Kita mau berliterasi nih. Silakan dibaca dulu. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Kesenangan nih. Ada bisa mengungkapkan alasannya? Kenapa kita bilang kesenangan? Ayo. Kenapa kita bilang kesenangan? Bu Mila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya kebutuhan yang dipenuhi oleh Mario dan Adi yaitu kesenangan, karena dari alasan di percakapan antara Pak Joko, Mario dan Adi bahwa Adi merasa senang saat bermain melempar makanan di kantin. Ya, terima kasih. Oke, ada yang lain selain kesenangan? Nah, jadi betul sekali ya bahwa kebutuhan dasar yang ingin berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Dia hanya mau bersenang-senang. Ini kebutuhan dasarnya. Oke, baik. Sekarang kita beralih dari kebutuhan dasar menjadi posisi kontrol. Kalau tadi kebutuhan dasar manusia ada 5, posisi kontrol juga ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita mau lihat sebentar yang mana yang paling bagus sebenarnya. Ayo kita simak sama-sama. SPP, buku, seragam bisa terus dijual kali digital.
Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Oke, tolong disimak baik-baik ya, karena dari video ini kita akan tahu yang mana sebenarnya posisi yang terbaik untuk kita lakukan. Naren, sini kamu. Selamat pagi. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini sebagai Posisi penghukum penghukum ya. biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang membuat merasa bersalah. Masih sama kasusnya ya, terlambat. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Iya, sebenarnya lembut. Jadi lembut caranya bicara, Posisi tapi deh membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ini sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya.
Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Oke. Tidak perlu maka lagi untuk bertanya karena ada jawabannya. Jadi posisi kontrol yang paling tepat untuk kita lakukan adalah sebagai. Jadi kalau kita melakukan posisi kontrol sebagai manajer, harapannya bahwa murid bisa bertanggung jawab dan motivasi yang ada itu dalam dirinya sendiri, dari dalam dirinya sendiri. Jangan sampai hanya gara-gara takut sama guru, dia datang tepat waktu, ya takut dihukum, itu yang kita hindari sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sudah tahu posisi kontrol yang sebaiknya kita lakukan adalah sebagai manajer. Mudah-mudahan mulai besok kita juga sudah bisa melaksanakannya. Ya, nah, saya paham pasti kita berbeda karena sekali kajian sama gitu. Saya pun demikian. Iya. Padahal merasa makin jago dia bilang ini saya padahal dalam Jadi di sini kita bisa lihat posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Kalau dilihat di sini Bapak Ibu kira-kira mohon maaf, yang mana posisi yang paling sering kita lakukan? Penghukum. Iya betul. Saya juga. Ini juga pembuat rasa bersalah. Biasa kayak dengan nada memelas gitu sama Nana. Itu udah nggak jalan, bebas yang saya ini. Gitu, saya juga ini pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kadang kita tidak terkontrol, kayak jadikan mereka sebagai teman tak. Ya, akhirnya mereka dapat totoi maki. Ini sebagai pemantau sebenarnya hampir mendekati manajer. Cuman perbedaannya di sini kalau pemantau dia masih memberikan sanksi dan kita jagai di situ. Saya salah juga pernah saya lakukan di sini memang makanya. Saya salah. Dan yang sebaiknya adalah manajer. Yang dilakukan guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kalimat pertanyaannya itu bisa seperti ini, apa yang kita yakini, diingatkan kembali tentang keyakinan kelasnya. Terutama apalagi kalau sudah bertanda tangan yang di keyakinan kelas itu bisa menguatkan kita. Kemudian hasilnya itu akan menguatkan pribadi sang murid. Murid kemudian juga akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid mungkin akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, karena dia sudah mulai sadari bahwa ini saya bersalah. Jadi harus ke apa Ibu? Ya, terutama mungkin anak kelas rendah itu kodong ya. Kemudian dampak pada murid itu, murid akan belajar untuk mengevaluasi dirinya. Kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Kembali skrip yang ada di depan tak itu kan kita sudah baca. Dari 5 posisi kontrol yang kita pelajari tadi, kira-kira posisi mana yang dipraktekkan oleh guru di skrip? Sebagai
manajer. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kembali bangkitkan semangat. Tepuk terima kasih. Syukron arigato, thank you. Syukron arigato, thank you. Syukron arigato, thank you. Tabe tabe, terima kasih. Oke. Masih mau Ibu Anti. Oke, sebagai manajer, alhamdulillah. Nah, sekarang kita tiba di penghujung materi tentang segitiga restitusi. Kalau Ibu Halida dengan Ibu Nila mungkin sudah lihat contohnya. Saya yang melakukan tempo hari, melakukan tindakan terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Nah, di segitiga restitusi ini guru harus dan wajib memang berperan sebagai manajer. Di mana ketika mempraktekkan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan dulu identitas, distabilkan dulu rasanya anak. Mungkin kita pasti sama-sama tahu ketika anak-anak melakukan kesalahan, saya yakin dan percaya di dasar lubuk hatinya itu dia merasa bersalah. Kacau itu perasaannya. Jadi kita perlu di tahap awal itu menstabilkan dulu perasaannya. Nah, mungkin dengan kata-kata, tenang nak, semua orang melakukan kesalahan ya. Kesalahan itu hal yang wajar Jina. Jadi kasih tenang dulu, kasih reda dulu, kasihan itu emosi yang ada di dalam dirinya. Kemudian tahap kedua kita memvalidasi tindakannya yang salah. Tetap jangan gara-gara kita mau menstabilkan identitasnya dibenarkan kelakuannya, tidak. Jadi kita tetap harus memvalidasi tindakannya yang salah. Diingatkan kembali bahwa memang tetap salah Kina. Yang namanya terlambat tetap salah Ki, karena sudah melanggar keyakinan kelas yang kita buat. Coba ingat Ki, beda kembali keyakinan kelas menuju ke tahap menanyakan keyakinan kelas. Ini berentetan ini dan harus terstruktur. Nah, mudah-mudahan harapan tak setelah melakukan segitiga restitusi ada dampak yang bisa dirasakan oleh anak-anak tak. Kemudian itu motivasi supaya anak-anak tak itu bukan gara-gara eksternal tetapi internalnya dari dalam dirinya sendiri. Oke, coba kita lihat ya. Sudah lama nggak saya salah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, ini tahap menstabilkan identitas. Marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mulai mereda tuh emosinya. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ada 3 tahapan untuk melaksanakan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya itu bahwa kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya bahwa semua perilaku pasti memiliki alasan. Apapun yang kita lakukan pasti ada alasan. Mudah-mudahan alasan itu bisa diterima. Kemudian yang ketiga, langkah menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Itu dalam diri kita sendiri. Oke, ini dia segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Kalimat yang ada pada saat kita melakukan menstabilkan identitas itu, kalimatnya itu ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu, jadi dikasih tahu anak-anak kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan ini. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya, supaya diredakan emosinya. Kemudian pada tahap memvalidasi tindakan, ada kalimat yang bisa kita lakukan. Kita ucapkan, kamu tentu mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk memperoleh apa yang kamu butuhkan? Karena kita yakini bahwa anak-anak melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan keras apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Disadarkan dari dalam dirinya sendiri. Oke, nah kita tiba di tahap akhir. Tapi berdiri dulu kembali di depan. Ayo berdiri kembali di depan. Kita dulu sebelum kita merefleksi. Maju mundur, maju mundur. Berbaris di depan. Kelompok 1, kelompok 2 berbaris di depan. Tapi jangan kita terlalu melangkah jauh karena tatabrak itu pasti ada yang tahu ini. Kanan, kiri, maju, mundur, maju, maju. Maju, mundur, maju. Maju, mundur, maju. Kanan, kiri 2 kali. Maju, mundur, maju. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Maju, mundur, maju. Kanan. Mundur lagi, kembali ke belakang dulu. Ayo, yang benarnya mini. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, kanan 2 kali. Maju, mundur, maju. Kanan 2 kali. Maju, mundur, maju. Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kita semua. Baik.
Dilihat udah. Sakit betisnya Ibu Ani. Perlu diulangi sebentar Bu Ani. Oke, kita ke tahap akhir, bahwa di semua kegiatan, baik itu kegiatan yang seperti ini ataupun kegiatan pembelajaran kita di kelas, harus senantiasa melakukan refleksi. Nah, ada yang saya mau bagikan hari ini, bahwa ada tahapan refleksi yang namanya 4P. Jadi arahkan juga nanti anak-anak seperti itu, ya. Ada yang pertama tahapan peristiwa. Jadi kita menceritakan apa peristiwa yang terjadi hari ini, ya. Tuh. Nah, dari kegiatan kita, apa peristiwa yang terjadi? Jadi tadi kita sudah menerima materi misalnya yang dibawakan oleh saya Ibu Maharani, ya, tentang budaya positif. Itu peristiwa yang terjadi itu. Boleh juga kalau misalnya kita lakukan ini kepada anak-anak, beri mereka kesempatan untuk berbicara. Bisa saja refleksinya itu bahwa tadi ada yang berkelahi Bu, bisa, tidak apa-apa. Berikan mereka kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan ide pada saat kita melakukan refleksi. Dan diupayakan melakukan refleksi. Kalau zaman dulu guru yang melakukan refleksi, tapi sekarang tidak boleh seperti itu, ya. Anak-anak, kita bersama dengan anak-anak. Kemudian perasaan. Di sini Mi, yang bagian perasaan, kita mengembalikan rasanya anak-anak. Mungkin tadi ada anak-anak yang marah, kesal sama kita karena kita tidak perhatikan Ki. Ada mungkin satu yang kita tunjuk terus-menerus. Tuh, bisa jadi anak-anak merasa luka hatinya. Jadi itu kita mau tanyakan bagaimana perasaan anak, ya, dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, kalau refleksi kita, bagaimana perasaan yang kita rasakan hari ini? Bagaimana Bu Desi perasaannya? Senang, ya, alhamdulillah ya, senang Ibu Desi. Ada yang merasa sedih? Semangat ya? Nah, ada rasa semangat, oke. Kemudian pembelajaran apa yang kita dapat dari kegiatan ini? Ayo, saya mau dengar ini yang pembelajaran. Siapa tahu dari tadi maka ini di sini mah pote-pote tidak ada ternyata. Pembelajaran apa yang kita dapatkan Ibu Ani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pembelajaran yang saya dapatkan Bu, prosedur pembentukan keyakinan kelas, motivasi perilaku manusia, disiplin positif, sama posisi kontrol Bu. Kira-kira menurut Ibu Ani, yang mana materi yang sangat berkesan buat Ibu Ani? Posisi kontrol. Posisi kontrol, luar biasa. Oke, terima kasih Ibu Ani. Iya, Kalau Ibu Astrid, kira-kira penerapan apa yang akan Ibu Astrid lakukan ke depan? Apa yang kita mau terapkan? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sangat bermakna bagi saya. Karena yang pertama itu di sini yang saya ambil dari pembelajaran ini terkait dengan masalah kesadaran diri. Baik itu kesadaran diri guru maupun kesadaran diri peserta didik. Sendiri dengan adanya kesadaran diri sehingga kita akan selalu memiliki budaya untuk berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif. Dan pembelajarannya akan saya terapkan itu
mungkin terkait tadi sebagai posisi manajer yang dapat lebih memahami terlebih dahulu akan apa yang diinginkan siswa. Ya, bagaimana untuk agar siswa itu bisa menjadi identitas, menjadi dirinya sendiri tanpa keluar dari identitasnya ini dalam menghadapi masalahnya dan memberikan solusi atas masalah yang dihadapinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas refleksi 4P kita hari ini. Saya berharap mudah-mudahan meskipun tidak secara langsung dan keseluruhan kita terapkan, tapi mudah-mudahan secara perlahan-lahan kita memperbaiki diri, karena hidup itu adalah proses kita untuk memperbaiki diri secara terus-menerus. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang sangat bermakna, bermanfaat buat kita semua. Karena mudah-mudahan motivasi juga yang kita lakukan ke depannya itu untuk menerapkan materi-materi ini berdasar dari dalam diri tak sendiri. Ya, supaya tidak ada lagi faktor eksternal yang bisa saja melumpuhkan semangat kita. Kalau semua sudah berasal dari dalam diri tak sendiri, apapun yang terjadi di luar, di sekeliling kita tetap maju. Oke, bisa ya? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih rekan-rekan. Kita berafirmasi dulu. Kembali menenangkan hati. Mudah-mudahan ada hal positif di depan. Mohon kepada teman-teman untuk bisa menundukkan kepalanya. Oke, tundukkan kepalanya sejenak. Yang kita dengar semua hanya suara musik ini dan suara saya. Fokus, konsentrasi. Ini kita lakukan untuk memperbaiki diri kita sendiri. Relax. Sebutkan apa yang saya katakan dalam hati. Silakan fokus, serius. Kita mulai serius sekarang. Saya bersyukur bisa hidup hari ini. Saya bersyukur atas kesempatan lain untuk menjalani hidup saya dan untuk awal yang baru. Fokus Bapak Ibu. Saya bersyukur bisa merasakan nafas di paru-paru saya dan di detak jantung saya. Saya bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan 24 jam mungkin ke depan ketika saya masih hidup. Saya menyambut kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di hari ini dan esok hari. Saya memilih memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Saya terus mengingatkan diri saya sendiri tentang seberapa jauh saya telah datang dan percaya saya masih bisa menempuh jarak dengan tujuan atau visi yang ada dalam pikiran saya. Saya bersyukur untuk orang-orang dalam hidup saya. Mereka telah berjasa kepada saya. Mereka mendukung saya dalam mengajar. Saya luangkan waktu untuk mengingat hal kecil dan hal besar yang telah mereka lakukan untuk saya. Saya bersyukur dengan semuanya. Untuk nafas, makan, tidur, dan bergerak.
Saya bersyukur atas apa yang diberikan untuk diri saya. Waktu untuk merenung sendiri, untuk mengklarifikasi pikiran saya, untuk mengingatkan diri saya, untuk menghargai diri saya, dan untuk melanjutkan kehidupan saya. Saya harus melakukan apa yang terasa benar daripada mengikuti orang banyak yang jelas salah. Seimbang dalam mendengarkan orang lain dan juga mendengarkan diri sendiri. Saya berjanji pada diri saya sendiri untuk menggunakan waktu saya dengan baik, untuk menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan saya dengan baik, untuk belajar memperoleh yang terbaik yang saya bisa, untuk melanjutkan tujuan saya, untuk tetap kuat dan mengabaikan gangguan, untuk membiarkan hal-hal negatif lainnya lewat begitu saja, untuk melakukan yang terbaik untuk murid-murid saya dan untuk sekolah saya, UPTD SD Negeri 9 Kota Parepare. Silahkan perlahan-lahan membuka matanya, tarik nafas yang dalam, ucapkan istighfar bagi yang muslim. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan membersamai. Mudah-mudahan hari ini membawa berkah dan manfaat buat kita semuanya. Selalu tujuan dan motivasi kita adalah berpusat kepada peserta didik atau murid. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru sekalian, itu tadi materi diseminasi budaya positif di sekolah yang dipaparkan oleh Ibu Maharani SPD MPD. Dari materi itu kita menyadari bahwa ternyata banyak sekali hal-hal yang masih kurang dan masih keliru yang kita kerjakan selama ini. Saya bahkan berpikir jangan-jangan saya ini dari materi ini, jangan-jangan saya ini beribadah dan berbuat baik gara-gara dijanjikan surga. Kayaknya harus diluruskan lagi nih niat tak, kayaknya direfleksi kembali ya, dan melalui materi ini semoga kita bisa belajar lebih baik lagi, bertindak lebih banyak lagi, dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Baik, saya tutup pertemuan kita hari ini dengan quotes motivasi ya. Yang saya dapatkan sudah saya baca entah dari mana, tapi mudah-mudahan sangat menginspirasi saya sehingga saya ingin share ke Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih kata-katanya seperti ini. Jika kita mengerjakan sesuatu melebihi upah atau gaji yang kita terima, maka kita mengerjakannya lebih banyak dari gaji itu, maka Allah akan membayar sisanya dengan kesehatan, anak-anak yang soleh, lingkungan yang baik, pasangan yang baik, dan hal-hal baik lainnya. Sebaliknya, jika kita mengerjakan hal lebih sedikit dari upah atau gaji yang kita terima, maka Allah mengambil sisanya dengan mungkin penyakit, atau hutang piutang, atau pasangan yang tidak baik, atau lingkungan yang tidak baik. Entah bagaimana Allah akan mengambil sisanya. Jadi semoga kita tetap mengerjakan hal-hal dengan baik, tidak menyinggung siapapun. Ya, semoga kita tetap melakukan hal-hal dengan baik, dengan ikhlas, ya, dan berbuat baik lagi ke depannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.